Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu dan senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa taala menetapkan hati kita agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hingga akhir hidup kita. Materi kita pada pertemuan kali ini tematik, ya. Kita akan sedikit menjelaskan tentang urgensi menuntut ilmu, ya. Dan kaitannya adalah terkait dengan fenomena yang terupdate saat ini. Apa itu? Yaitu fenomena yang terjadi di negeri para nabi, di negeri yang saat ini saudara-saudara kita mayoritas di sana diagresi, ditindasi, dizalimi, dibunuhi, yaitu jalur Gaza, Palestina. Namun kita tetap memberikan motivasi. Ini sekedar pelajaran. Pelajarannya adalah kaitannya dengan urgensi menuntut ilmu. Mungkin nyambungnya jauh banget ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali, ana motivasi kita semua. Kita semua tunjukkan keimanan kita terhadap sebuah hal yang disepakati saat ini dan sebelumnya, untuk membantu saudara-saudara kita yang ditindas, yang dizalimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolong saudaramu yang menzalimi maupun yang terzalimi. Saudara-saudara kita di Palestina itu dizalimi. Maka wajib bagi kita untuk menolong. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Wajib kita membantu dan menolong mereka. Dan itu sebagai konsekuensi iman. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya dan apa yang ia cintai untuk dirinya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya.
kita ingin, kita cinta, kita suka, kita tidak dizalimi. Kita hidup dalam kondisi bebas. Kita hidup dalam kondisi aman. Maka hal ini haruslah kita sukai untuk ada pada saudara-saudara kita. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di jalur Gaza, mereka terzalimi, dizalimi, bahkan oleh musuh Allah, musuh agama, musuh kita bersama, yaitu Yahudi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bantuan yang bisa kita arahkan kepada mereka beberapa berikut ini dan bisa digabungkan seluruhnya. Yang pertama adalah bantuan dari sisi diplomatik. Bagi siapapun di antara kita yang punya jabatan di kenegaraan ini, yang bisa memberikan secara kenegaraan tekanan, memberikan tekanan kepada negara Zionis tersebut untuk menghentikan agresi, maka lakukan. Bahkan kalau bisa, ya, alhamdulillah ini sudah terjadi, ya. Presiden kita bersama dengan, ya, para pemimpin-pemimpin negara di OKI, ya, sudah melakukan KTT-nya dan mendesak juga, ya, negara aliansi dari negara Zionis ini, itu Amerika, untuk menghentikan, untuk membantu penghentian agresi ke Palestina. Alhamdulillah. Tapi dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan unjuk rasa, bukan dengan demonstrasi dan seterusnya. Karena ini bukan cara yang syar'i. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah dengan bantuan harta. Bantu dengan harta kita. Alhamdulillah. Ya, kita termasuk negara yang alhamdulillah rakyatnya turut membantu dimanapun saudara-saudara kita itu tertindas. Alhamdulillah. Ya, kita semuanya kita bantu mereka. Karena sungguh mereka membutuhkan bantuan kita. Ya, bantuan medis, bantuan pakaian, bantuan setidaknya, ya, ketika mereka diasingkan di Suaka, ya, agar mereka ini aman, ya. Nah, ini butuh makanan. Dan mereka akan menghadapi musim dingin saat ini. Maka dipersiapkan agar mereka tidak mati kedinginan. Demikian. Kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, ya, tempat tinggal yang layak. Nah, seperti itu. Nah, kalau tak bisa juga, setidaknya maka dengan doa. Dengan doa. Kita bantu mereka dengan doa. Kenapa para hamba Allah rahimani rahimakumullah? Karena Allah yang menimpakan musibah itu kepada mereka, maka Allah juga yang bisa mengangkat musibah itu dari mereka. Kita doa. Sekuat apapun kemampuan kita untuk menolong saudara kita, maka ketahuilah, kalau Allah tak izinkan, ya, maka tidak akan bisa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, nah ini dia memberikan nasihat. Nasihat kepada mereka dengan nasihat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu di dalam surah An-Nur ayat 55. Terus, dan kita berikan nasihat kepada mereka. Karena kita katakan bantuan-bantuan tersebut, baik itu bantuan secara politik, bantuan secara materi, ya, begitu juga doa. Namun apabila mereka ternyata, ya, tidak melakukan apa yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya ini akan kita bacakan ini, maka mereka nggak akan juga bisa dapatkan. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladzina
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh dapat janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyalahi janji. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tak akan pernah menyalahi janji. Coba bayangkan, Allah itu kalau berfirman saja, itu pasti benar firman-Nya. Wa man ahsanu minallahi wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih jujur dan benar perkataannya ketimbang Allah? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam bentuk janji, bukan sekedar perkataan, tapi janji. Allah menjanjikan, bukan Allah berfirman, tapi Allah menjanjikan. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang Allah janjikan? 3 hal. Dan ketiga hal ini semuanya ini terluputkan dari saudara-saudara kita di Palestina. Ketiga-tiganya ini. Apa itu? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk taukid 2 kali. Lam taukid, taukid artinya penegasan. Ditegaskan. Janji saja itu sudah cukup. Ternyata ditegaskan pada perbuatannya. Perbuatan Allah itu. Apa itu? La yastakhlifannahum. Lam taukid, nun taukid. Kalimat la yastakhlifannahum, yaitu memberikan kekuasaan, itu ditegaskan di awal dan di akhir. La sebenarnya cukup yastakhlifahum. Tapi apa? La yastakhlifannahum. Sungguh benar-benar Allah akan memberikan kekuasaan. Itu mutlak. Allah berikan kekuasaan kepada mereka. La yastakhlifannahum. Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka. Mutlak kekuasaan itu. Allah berikan. Kama istakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana di permukaan bumi Allah berikan itu, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan mutlak itu kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum mereka. Bukan sebelum kalian, sebelum mereka. Allah janjikan kepada siapa? 2 karakter. Iman dan amal soleh. Orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang punya amal soleh. Kekuasaan mutlak. Untuk hal ini, sungguh saudara-saudara kita di Palestina hilang. Bahkan peta mereka dihilangkan. Betul tidak? Peta mereka dihilangkan. Luar biasa ini. Tak diakui oleh negara adidaya yang saat ini, yang pro dengan negara Zionis tersebut, dihilangkan. Gak diakui, padahal mereka lebih dahulu merdeka ketimbang kita. Tapi gak diakui. Coba bayangkan, dihilangkan. Dijajah lebih tepat. Kekuasaan yang tidak mutlak. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adalah wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan sungguh benar-benar, ini juga sama, wala yumakkinanna lahum. Dan sungguh benar-benar untuk kalimat memberikan tamkin, yaitu apa? Kekokohan. Keteguhan, kekokohan. Itu juga pada kata ini itu diapit oleh 2
penegasan. Sungguh benar-benar Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang telah Allah ridhoi. Allah ridhoi untuk mereka. Allah akan kokohkan untuk mereka. Masya Allah. Ini juga hilang, luput dari saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada rasa takut kepada keberadaan orang-orang Islam yang di sana. Dan tidak takut dengan orang-orang Islam yang ada di sekitarnya. Berani-beraninya mereka itu menyerang. Ini menunjukkan tidak kokoh. Jujur kita katakan umat Islam dahulu karena Islamnya itu ditakuti. Saat ini Masya Allah, ya, jumlah banyak pun tidak berarti. Menunjukkan Islam di sana itu nggak kokoh, nggak dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya musuh Islam yang memang benci dengan Islam, benci dengan pendahulunya, yaitu Rasulullah SAW. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak akan ridho Yahudi dan Nasrani itu terhadapmu sampai kamu mengikuti mereka. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kalau tak bisa mengikuti, dihapuskan, dihilangkan. Lihat itu. Seolah-olah nggak ditakuti umat Islam di sana, dan Islam di sana nggak ditakuti. Sewenang-wenang dengan saat ini yang sangat mudah untuk merekam semua bentuk kejadian, mereka nggak takut, betul nggak? Kalau dulu kita mau berkejahatan, takut tidak? Takut ketahuan. Saat ini mereka nggak takut dengan dunia internasional, dengan Islam yang ada di sekitar ini, bahkan Islam dunia, nggak takut mereka. Luar biasa. Padahal sangat mungkin itu didokumentasikan dan disebarkan. Sangat mungkin, seperti saat ini kita tahu. Anak-anak mati bergelimpangan, rusak tubuh mereka. Gak takut mereka dengan hal tersebut. Gak kokoh Islam. Wala yubaddilannahum, dan sungguh benar-benar, ini juga kalimat yubaddilannahum, Allah menggantikan. Dan ini juga diapit dengan dua penegasan, lam taukid dan nun taukid, di awal dan di akhirnya. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka mim ba'di khaufihim amna, setelah rasa takut yang menimpa mereka dengan keamanan. Rasa takut yang menimpa mereka dengan keamanan. Mereka saat ini ketakutan warganya. Dulu pun sebenarnya ketakutan juga. Saat ini lebih menakutkan. Digantikan dengan keamanan. Enggak aman saat ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tiga hal ini hilang dari saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Menunjukkan janji Allah belum berlaku bagi mereka. Sebabnya karena mereka belum memenuhi syarat-syaratnya. Itu masalahnya. Karena Allah janjikan itu kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Menunjukkan bahwasanya mereka, walaupun mereka orang Islam, orang yang mengaku beriman, menunjukkan iman mereka belum sempurna dan amal soleh mereka belum sempurna. Apa sebabnya? Karena mereka tidak belajar agama. Ini masalahnya. Bagaimana seseorang akan bisa beriman dengan benar? Bagaimana seseorang itu bisa beramal dengan benar, dikatakan soleh? Kita sudah belajar. Kita sudah ketahui. Beriman, kita punya pembelajaran, edukasi tentang apa? Rukun iman. Sudah kita pelajari? Iman kepada Allah. Berapa rukun iman? 7. 4, 5 haram. 5, 6. Ini urutannya jangan salah ini. Coba sebutkan yang pertama. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab.
Hah? Iya, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, kepada hari kiamat. Gimana? Iman kepada apa? Malaikat. Tapi yang kedua tadi malaikat. Beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul ya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, takdir baik dan buruk. Yang ketujuh, nggak ada ya. Ya. Pertanyaannya, baik kita akan bahas. Antum tahu nggak berapa cakupan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa cakupannya? Ini. Pelajari itu. Berapa cakupan iman kepada Allah? Berapa syarat iman kepada malaikat-malaikat? Berapa syarat iman kepada kitab-kitab? Dan bagaimana bentuk kita beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran? Bagaimana beriman kepada Rasul-Rasul? Syarat-syaratnya? Dan bagaimana beriman kepada hari akhir? Dimulai dari apa? Berakhir dengan apa? Dan syubhat-syubhat yang terjadi di keimanan tersebut. Lebih-lebih beriman kepada yang terakhir, takdir baik dan buruk. Yang banyak kaum muslimin terjerumus ke dalam kesesatan di dalamnya. Lihat, butuh kita beriman, bukan sekedar menyebutkan 6 itu aja. Sudah dipelajari? Masya Allah. Ini menunjukkan kita butuh. Kalau tidak, ini 3 hal ini bisa hilang dari kita ini. Sebagaimana itu terjadi kepada saudara-saudara kita. Oke, kita katakan, saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah menolong mereka. Semoga Allah menghancurkan musuh-musuh saudara kita. Yang itu musuh kita dan musuh agama kita, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingin mengambil pelajaran. Tahukah kita siapa orang-orang di sana? Yang tokoh pergerakan di sana, yang saat ini ikut berjihad, dulunya penggeraknya itu seorang sufi batini. Coba bayangkan itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bagaimana bisa beriman dengan benar? Masing-masing beriman kepada yang 6 ini itu ada syubhat-syubhatnya. Dan banyak kelompok-kelompok yang menyimpang padanya. Dan sebelum berbicara tentang apa? Sebelum berbicara tentang masalah yang 6 ini, tentang iman saja. Musammal iman, tentang ya istilah iman, itu ada kelompok yang menyimpang padanya. Butuh. Maka kita katakan, ketika ada ustadz-ustadz kita yang saat ini fokus untuk menjelaskan tentang kesesatan sebahagian orang yang ada di sana, itu sesungguhnya ini untuk meluruskan apa keimanan itu supaya nggak terkecoh, paham ya? Dan ustaz-ustaz tersebut yang membahas masalah tersebut bukanlah orang yang tidak peduli dengan saudara-saudara muslim yang sedang dibantai di sana. Enggak. Jangan-jangan mereka ustaz-ustaz tersebut lebih banyak lagi sedekah dan infaknya, hartanya ke sana ketimbang kita. Paham tidak? Cuma dia fokus untuk membersihkan apa? Syubhat-syubhat tersebut. Itu penting dijelaskan hakikatnya, karena nggak akan pernah menang selama ada apa? Ada keyakinan-keyakinan yang dibela. Nah, itu dia. Ada ustaz yang lain mungkin saya ini fokus untuk apa? Jangan sebutkan dulu, nanti ini bisa melemahkan bantuan kaum muslimin, kan gitu kan? Maka kita katakan kalau saya condong dua-duanya itu tidak masalah. Karena harus ada dua-duanya. Kenapa demikian?
Karena dalam kondisi perang pun Rasulullah SAW itu tetap meluruskan penyimpangan. Tapi itu tidak melemahkan perang. Paham tidak? Nah itu dia. Contohnya ketika perang Khaybar, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menyatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Hunain dalam satu hadis, Khaybar dalam hadis yang lain. Ini sama perangnya. Kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain untuk perang Khaybar. Ya, wa nahnu hudasau ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu baru masuk Islam, lepas dari kekufuran. Famarna bir sidratin, kami ngelewatin satu pohon bidara. Yuqalu lahu Zatu Anwat. Mereka mengatakan itu disebut dengan pohon Zatu Anwat. Zatu Anwat, pohon Zatu Anwat. Yang orang-orang musyrik itu mengagungkannya, mereka keliling-keliling lalu menggantungkan senjata mereka untuk perang. Mau perang ini ceritanya. Ini mau perang. Lalu para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwar kama lahum zatu anwar." Wahai Rasulullah, jadikan untuk kita Zatu Anwar, yaitu sebuah pohon yang kita juga nanti akan gantung-gantungkan, yang kita ini akan ngalap berkah di situ. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya Zatu Anwar. Subhanallah. Lihat ini, enggak diam Rasulullah, diluruskan. Qad qultum kama qala Banu Israil, kama qala Banu Israil di Musa. Sungguh kalian telah mengucapkan sebuah ungkapan yang sama persis dengan ungkapannya Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana alihan kama lahum ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Jadikan untuk kami satu Tuhan selain Allah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Lihat itu, diluruskan sama Nabi. Tapi itu tidak mengkendurkan perang, paham ya? Begitu. Jadi, kalau saya lihat, alhamdulillah secara kauni Allah jadikan ada orang dari saudara-saudara kita, bahkan guru-guru kita yang mengingatkan masalah ini. Semangat maupun dihujat tetap semangat. Ingat kenapa? Penyimpangan itu, paham tidak? Karena ini bisa akar masalah. Penyimpangan tetap diluruskan. Sementara yang lain itu memberikan fokus kepada kaum muslimin. Ayo fokus untuk bantu, fokus untuk bantu. Memang kalau dia bukan penguasa, ketika dia mengingatkan, karena ini nggak ada yang mengingatkan, maka dibangkitkan oleh Allah seseorang yang mengingatkan masalah penyimpangan tersebut. Tapi masalahnya yang mengingatkan bukan penguasa. Nah ini bisa berdampak untuk apa? Melemahkan apa? Jihad, membantu, kan begitu kan? Allah bangkitkan yang lain untuk mengingatkan fokus. Ini sesungguhnya bentuk kompromi, paham ya? Suka maupun tidak suka. Walaupun mereka terkesan seperti apa? Berkontradiksi, paham tidak? Tapi kalau saya lihat secara kauni Allah hadirkan mereka ini untuk komitmen dengan hal tersebut. Paham tidak? Dan ini dia komplit jadinya. Yaitu apa? Ingatkan terus, fokus juga untuk bantu. Ingatkan terus, fokus untuk bantu. Paham tidak? Nah, seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pentingnya kita belajar. Belajar masalah akidah, belajar masalah keyakinan. Karena Allah hanya menjanjikan 3 hal ini. Kekuasaan mutlak. Dan ini janji berlaku setiap masa. Yang Allah sebutkan tadi, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Berarti sebelumnya sudah ada. Buktinya Bani Israel itu yang dijajah oleh Fir'aun. Dijajah oleh Fir'aun, tapi bisa bangkit dan menguasai. Tapi setelah apa? Mereka bagus iman dan amal solehnya. Nah, ketika kita dapatkan saudara kita di sana belum mendapatkan 3 hal ini, ketahuilah berarti ada masalah pada iman
dan ada masalah pada amal soleh. Paham tidak? Iman tadi sudah kita katakan. Pentingnya kita belajar tentang iman. Kalau tidak, bagaimana bisa dikatakan iman dengan benar? Jujur saya katakan, umat Islam di Indonesia ini, mereka meyakini 6 rukun iman tersebut. Permasalahannya, apakah dengan rukun iman yang benar? Belum tentu. Buktinya apa? Mereka masih menggunakan takwil di dalam asma wa sifat. Satu bahagian. Kekeliruan, penyimpangan di dalam keimanan kepada Allah dan dalam satu masalah. Iman kepada asma wa sifat. Dan itu satu apa? Satu penyimpangan dari sekian banyak penyimpangan. Penting kita belajar. Belajar keyakinan, belajar masalah akidah tauhid penting. Di sini kita belajar. Kalau saya uji mungkin ya sebagai ikhwan-ikhwan kita ini tentang masalah iman tadi tersebut, mungkin kita katakan, waduh. Jangan-jangan sebahagian keimanan yang diyakini oleh sebagian ikhwan-ikhwan kita adalah keimanan dari sebagian kelompok yang menyimpang. Jangan-jangan. Karena belum pernah belajar. Dan itu yang diyakini sebelumnya. Pentingnya belajar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya belajar. Belajar tentang iman. Beriman kepada Allah. Pembahasan iman kepada Allah itulah bahasan tauhid. Paham tidak? Dan tauhid itu Masya Allah ada kitab tauhid. Ada pembahasan akidah tahawiyah yang panjang, Masya Allah. Saking pentingnya itu. Dan syubhat-syubhat dibahas. Jangan-jangan syubhat itu ada bercokol di kepala kita dan di keyakinan kita. Belum lepas itu. Pelajari. Belajar kita. Ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nih, pentingnya belajar. Enggak akan bisa beriman dengan benar kecuali dengan belajar. Ini pentingnya belajar. Inilah yang menyebabkan saudara-saudara kita di Palestina belum mendapatkan 3 janji Allah. Karena janji Allah itu syaratnya 2. Iman, orang-orang yang beriman dengan benar tentunya, dan beramal soleh. Jangan dikira di sana itu enggak ada orang beriman, ada beriman. Tapi mereka beriman juga beramal soleh. Tapi masalahnya apa? Kenapa kok enggak diberikan? Berarti Allah dusta? Enggak mungkin. Itu menunjukkan keimanan mereka belum benar dan amal soleh mereka belum benar. Terkait dengan amal soleh, kita sudah belajar. Diterimanya amal soleh itu dengan 2 syarat, betul tidak? Ikhlas dan mutaba'ah. Pertanyaannya, mungkin mereka ikhlas, tapi apakah mutaba'ah ini syarat yang sudah dipenuhi? Nah, itu masalahnya. Disinilah butuh kita belajar fikih. Paham tidak? Jadi, kembali kepada pembahasan. Urgensi nuntut ilmu di kajian ilmu. Belajar iman, belajar fikih. Kebayang? Pentingnya? Saya katakan, gak mungkin saudara kita di sana yang ketika mungkin mereka menyebutkan Allahu Akbar, kita aja kalau jatuh yang ada omong kotor, betul kan? Tapi mereka Allahu Akbar. Gak mungkin gak kenal sama Allah. Gak mungkin mereka gak beriman. Gak mungkin mereka gak beramal soleh. Tapi kenapa kok gak Allah tolong juga? Kenapa gak Allah berlakukan itu janji Allah? Malah ketiga-tiganya ini saat ini berlaku bagi mereka. Hilang tiga-tiganya. Betul tidak? Betul tidak? Kekuasaan dicabut dari mereka. Gak diakui. Islam itu gak ditakuti. Menunjukkan gak kokoh. Mana keamanan yang mereka dapatkan saat ini? Ketakutan yang ada. Bom sana, bom sini.
Lihat itu, tiga-tiganya hilang. Hilang saat ini. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Tidakkah mereka beriman? Tidakkah mereka beramal soleh? Mereka beriman dan beramal soleh. Hanya saja iman mereka belum memenuhi syaratnya dan amal soleh mereka belum dikatakan amal soleh. Itu sebabnya. Karena Allah nggak mungkin dusta dengan janjinya, nggak mungkin. Dan ini ketika seseorang itu, ketika sebuah kaum, suku bangsa beriman dan beramal soleh dengan benar, maka ini harus ada kontinuitas. Apa namanya? Keberlangsungan. Karena Allah setelahnya menyebutkan ya'budunani, ya'budunani, ya'budunani. Apa kata Allah? Mereka terus beribadah kepadaku. Ya'budunani itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Untuk yang telah berlalu, saat ini dan akan datang. Seterusnya. Saat ini dan seterusnya. Menyembah Allah terus, kemudian la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Khusus masalah ini, syirik. Ini terkait dengan apa? Iman kepada Allah. Pelajari, lawan dari tauhid. Kita butuh tauhid, hadiri. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa saja yang kufur setelah itu, sudah dijelaskan, ini janji Allah, masih kufur juga, enggak mau juga ngikut seperti itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga mereka pun keluar dari janji Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak dapat mereka. Sekarang akankah hal itu menimpa kita? Nantikan bagi yang panjang umurnya. Paham nih? Pentingnya menuntut ilmu. Jangan dikira ini orang-orang ikhwanul muslimin dianggap salafi, manhaj salaf ini enggak ada andilnya. Mana mereka? Enggak ada. Sampai dituduh bahwa kita ini antek-antek Yahudi. Ya Allah. Ya, mana mereka? Enggak ada buktinya aksi mereka. Maksud mereka aksi itu apa? Turun ke jalan-jalan, menuju jalan-jalan. Kita sibuk dengan apa? Kajian. Di kajian ini kita bisa pertahankan negeri ini. Berikutnya kita bisa berdoa untuk saudara kita. Dan di kajian pula kita bisa mengumpulkan dana. Paham tidak? Begitu. Untuk saudara kita. Yang mereka berkoar-koar juga. Dianggap kita nggak punya andil. Bahkan kita, Masya Allah, kita lakukan preventif. Hal yang akan menimpa saudara-saudara kita, itu kita preventif untuk tidak menimpa di tempat kita. Paham tidak? Kalaulah negara Zionis tersebut merebut Gaza, Palestina itu, karena urusan agama, satu faktor saja, urusan agama. Karena sesungguhnya Gaza atau Palestina ini nggak ada ini sumber daya alamnya yang potensial, nggak ada satupun yang saya tahu, entah kalau antum tahu, ini spontan. Apa itu? Nggak ada motivasi yang mendorong negara Zionis ini untuk menyerang dan mengusir rakyat Palestina saudara kita itu dari Palestina kecuali satu faktor saja. Apa itu? Agama, teologi mereka. Mereka ingin membangun apa? Kerajaan kembali Sulaiman di sana. Adapun negerinya nggak didapatkan itu apa sumber daya alamnya, paham ya? Negara-negara miskin, nggak potensial. Indonesia dengan berbagai sumber daya alam. Kelautan, Masya Allah, kehutanan, kemudian pertanian, tambang, dengan berbagai rame, sangat potensi besar. Negara-negara besar adidaya nyaplokin tanah kita. Paham tidak?
Di sini pentingnya kita untuk kembali belajar tentang Islam, menguatkan akidah kita agar kita bisa bersatu. Karena di antara yang membuat kita lemah kita adalah bertikai. Karena keyakinan berbeda-beda, itu masalahnya. Maka pentingnya kita akidah yang benar supaya kita menyatu. Para sahabat itu ketika mereka bertikai pun, dan pertikaian mereka itu bukan sesuatu yang disengaja, tapi ada pihak lain yang ingin ngompor-ngomporinya. Memang diinginkan itu. Tapi luar biasa keimanan mereka membuat itu mereka bisa bersatu kembali. Kasus perang Siffin, perang Jamal. Luar biasa, itu bersebunuhan. Namun mereka bisa bersama kembali. Ketika di kekuasaan Muawiyah, tatkala Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mengalihkan kekuasaan kepada Muawiyah, semuanya menyatu. Padahal ada yang bersebunuhan. Bisa menyatu. Kita masalah masjid bertengkar, masalah proyek bertengkar, kan gitu ya. Masalah jualan bertengkar, lapak bertengkar. Lihat. Tidak ada kecintaan kepada saudara untuk ngalah. Yang para sahabat dahulu, Masya Allah. Sa'ad radhiyallahu anhu tatkala dipersaudarakan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Yang ditawarkan setengah harta dan satu istrinya yang diinginkan. Luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Jujur kalau kita saat ini, kalau kita istrinya 4 pun nggak akan kita kasih itu. Tapi luar biasa itu. Setengah harta, setengah, bagi setengah, coba bayangkan itu. Seperti itu hebatnya mereka, persaudaraan mereka. Kita, paling ngasih sejuta. Itu pun utang. Bayar habis itu ya. Masya Allah. Mendinglah, kan gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat, pentingnya akidah. Belajar akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Taati Allah, taati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini bisa menggabungkan kita. Bisa menyatukan kita. Karena satu motonya, taat sama Allah, taat sama Rasul. Sehingga orang-orang yang juga sama, taat sama Allah, taat sama Rasul, maka ini saudaraku. Begitu. Sama. Wala tanaza'u, jangan berselisih. Dilarang berselisih. Fatafshalu, ini faknya fak sababiyah. Sehingga kalian pun bercerai-berai. Wa tadhhabari hukum. Dan sehingga hilang kekuatan kalian. Ini juga terjadi di mana? Di saudara kita yang ada di Palestina. Bercerai-berai mereka. Ada partai-partai di sana, pun tidak ada. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita kembali belajar. Belajar tentang akidah, keyakinan-keyakinan dengan rinci agar benar, jangan sampai syubhat. Sekarang banyak syubhat. Dan tadi dalam surah An-Nur ayat 55 disebutkan oleh Allah itu untuk apanya? Untuk syarat yang mengikat seluruhnya apa? Beribadah terus kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Nah itu dia. Sehingga khusus ditekankan oleh Allah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang pertama. Jangan coba-coba buat syirik. Sehingga di sini penekanan untuk belajar lebih dan lebih terkait dengan apa? Iman kepada Allah. Udah tahu berapa tadi? Cakupan iman kepada Allah ada berapa? Apa saja? Nggak tahu? Nah, baik, kalau gitu belajar ya. Belajar. Hadir terus di kajian.
Ya, kajian akidah. Agar benar imannya. Karena itu syarat pertama untuk Allah berikan janji itu. Dan kemudian beramal soleh. Amal yang soleh itu syaratnya 2 tadi sudah kita katakan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, ngikuti Nabi. Dalam setiap amal-amal kita itu butuh 2 syarat ini. Sehingga kita harus tahu amalan-amalan kita ini sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Di sini juga harus dipelajari, paham tidak? Kita sholat, kemudian sebelumnya, karena syarat sholat itu diantaranya adalah apa? Toharoh. Kita belajar tentang toharoh. Paham gak kita tentang toharoh? Dengan rinciannya. Yang luar biasa pembahasan toharoh itu luar biasa. Tebal pembahasannya. Ya. Kemudian belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang haji. Kita sering umroh, kita belajar tentang umroh, demikian. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Penting. Nah, di sininya butuhnya kita belajar apa? Belajar tentang masalah keyakinan akidah dan belajar tentang masalah fikih. Karena fikih bahas itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini motivasi penjelasan seputar urgensi menuntut ilmu. Ya. Yang sangat tematik ya. Sesuai dengan tema yang saat ini ya memang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Lebih-lebih ya kondisi yang terupdate ya saat ini yang menyita perhatian dunia terkait dengan ya Palestina dan kaum muslimin yang dibantai di sana. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di Palestina ya, menguatkan kaki pijakan mereka, menolong mereka, memenangkan mereka di atas ya orang-orang kafir. Kemudian semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam di Palestina dan semoga Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin ya di setiap tempat yang ada di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya. Kita buka sesi soal jawab, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, bahasan tentang boikot ini sudah pernah Ana bahas ya, bahkan mungkin sebagian saudara kita sudah ada yang men-share-nya di di grup ya, tapi nggak apa-apa karena ditanya di sini ya, maka kita ulang kembali. Nah, kita akan merinci ya antara boikot untuk pribadi dengan mengajak boikot. Itu harus dirinci ya. Mengajak boikot maka ana condong wallahu ta'ala alam ya. Ini apabila sifatnya menyeluruh, maka ini adalah hak pemerintah. Ya. Bila ini menyeluruh, maka ini adalah hak pemerintah. Demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah berfirman yang artinya, dan apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan, ya, tentang ketakutan, lalu mereka serta-merta menyiarkannya, tiba-tiba menyiarkannya, ya. Andaikan mereka itu menyerahkan urusannya kepada Rasul ketika masih hidup atau kepada pemimpin mereka di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya itu mengetahuinya, ya, dari Rasul tersebut ketika masih hidup atau pemimpin. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian akan mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja. Baik, ini menunjukkan masalah besar seperti ini memang hak penguasa. Demikian. Tapi perlu diketahui, ya, di 2016 pemerintah kita itu pernah, ya, menyerukan boikot, ya, di KTT sebelumnya 2016 itu. Dan belum ada pembatalan dan pencabutan boikot tersebut. Belum ada. Sampai sekarang. Belum ada. Demikian. Menunjukkan boikot tersebut masih berlangsung. Ini kalau ngajak seruan boikot, ya. Demikian. Ngajak seru boikot, maka ana condong pemerintah kita masih memperlakukan itu. Dulu saja yang mungkin skala agresinya tidak sebesar saat ini, itu ada seruan boikot. Silakan lihat di 2016 itu ada, ya, KTT yang diberlakukan, lalu presiden kita menyerukan, ya, boikot, ajakan boikot. Demikian. Tersebutkan. Nah, untuk kali ini dengan skala yang besar itu nggak disebutkan. Kenapa? Karena yang dulu nggak ditarik. Paham, ya? Nah, itu kita pahami begitu. Sehingga Allah Ta'ala alam, ana condong masih berlaku. Seperti itu. Karena skalanya lebih besar saat ini, hancur seperti itu. Sampai-sampai luar biasa, presiden kita luar biasa memberanikan diri untuk ketemu sama presiden Amerika untuk menghentikan agresi. Ya, luar biasa. Baik, ini ajakan boikot secara meluas, itu maka hak pemerintah, paham, ya? Tapi kalau sifatnya pribadi, nah, di sini pribadi, tentunya kita yang mau boikot pribadi-pribadi, maka di sini ana harus jelaskan dulu ada sikap yang dia berlebihan di dua sisi. Ada yang berlebihan dengan sikap ekstrim, ada yang berlebihan sampai tak peduli. Maka kita katakan kedua sisi ini adalah kekeliruan. Bagaimana bentuk ekstrim yang bahasa ulama disebut dengan dia sifat ifrat, berlebihan, ya, ekstrim seperti itu. Yang saya pun melihat melihat video baru-baru ini, yaitu dengan mereka menyatakan, ya, bahwasanya membeli produk-produk yang beraliansi kepada negara Israel, ya, produk-produk dari sebuah negara atau produk Yahudi, kemudian produk negara-negara aliansi dari negara Zionis tersebut, itu dianggap kalau beli produk tersebut, maka ini seperti, ya, memberikan keuntungan yang dengan itu membeli satu peluru atau rudal secara bersama-sama untuk rakyat Palestina, saudara kita. Ini ekstrim pemahaman seperti ini. Ekstrim. Ini menunjukkan sebenarnya orang tak paham ekonomi. Mana ada yang begini? Sebuah negara langsung dikatakan kalau 5%-nya keuntungan itu, maka dia akan menyumbang kepada negara apa? Negara aliansi. Nah, saat ini muncul, saya baru dengar tadi, ya,
hari ini tadi. Demikian. Sebelumnya ketika kita ketika kita juga pernah menjadi bagian dari harokah tersebut, nah kita memang digojolokin begitu, digojolokin. Bahwasanya apa? Kalau beli produk Yahudi atau aliansi negara-negara aliansi dari negara jenis tersebut, itu maka seperti apa? Menyumbangkan satu peluru. Ini ekstrim pemahaman seperti itu. Tidak ada yang begitu. Maka kalau kita katakan oke, bahwasanya ya, kalau sebuah produk, katakanlah betul-betul itu produk milik dari negara Israel, dibuka di negeri kaum muslimin. Ketika kita katakan yang buka itu produknya, apakah pemerintahnya ataukah sebuah perusahaan yang didirikan oleh rakyatnya dan itu dibenarkan oleh pemerintahnya? Negaranya itu yang mendirikannya, perusahaan itu, sehingga menjual produk. Itu yang jual produk itu negaranya atau perusahaannya? Saya tanya dulu, Pak. Tuh, gimana tuh? Nggak bisa jawab. Kalau ada contohnya barang-barang yang dijual, diproduksi itu milik sebuah negara. Pertanyaannya, yang produksi itu negara atau perusahaan yang ada di negara tersebut? Perusahaan. Betul kan? Betul kan? Bukan negaranya kan? Tapi perusahaannya, tapi dibenarkan. Perusahaan itu kebanyakannya adalah milik swasta kan gitu kan. Walaupun ada juga yang milik negara kan begitu. Nah, sekarang begini, ketika terjual produk tersebut di mana? Katakan Indonesia, dibeli. Walaupun Prancis kita katakan, atau kita katakan, ini bukan kita mau ngendorkan ya, bukan. Tapi pemahaman ekstrimnya itu loh tadi yang mau kita bantah, paham nggak? Pemahaman ekstrimnya yang mau kita bantah. Nah sekarang, ketika buka ya satu produk, katakanlah Starbucks. Starbucks itu kan punya apa? Perusahaan kan? Tapi perusahaan yang didirikan oleh siapa? Oleh seorang pengusaha, mungkin adalah orang Israel, kan gitu kan? Nah, apakah langsung itu hasil keuntungannya itu langsung jadi peluru? Pertanyaan saya, apakah jadi peluru? Maka kita katakan, coba pahami. Maka pemerintah mendapatkan keuntungan sebagaimana Indonesia ketika ia memberikan rekomendasi bagi produk-produk untuk bisa digunakan di luar negeri, dijual di luar negeri, maka ketahuilah keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah adalah dari apa? Pajak. Pajak produksinya, kemudian pajak ketika keluar negerinya, paham kan? Kena dia. Dari situ masuk. Sekarang kalau itu masuk kepada kas negara, pertanyaannya, apakah langsung ke militernya? Jawabannya, jadi peluru itu? Enggak. Itu masuk kas negara dan itu untuk operasional negara. Dan negara tersebut itu banyak apa? Pos-pos kebutuhan untuk perekonomian, untuk sarana prasarana, kan gitu kan, kenegaraan. Kalau bahasa kita infrastruktur kan gitu kan, untuk pembangunannya kan gitu kan, untuk ekonomi juga. Nah, di sebahagian dari devisa negara yang masuk lewat pajak tersebut, barulah sebahagiannya untuk apa? Militer. Itu pun untuk penggajian dulu, baru sedikit nanti dari untuk apa? Untuk apa ini? Persenjataan. Kan gitu. Ya sama gitu juga, mungkin porsinya lebih besar. Tapi kita katakan enggak langsung jadi itu apa? Kalau keuntungan yang kita beli itu jadi apa? Peluru. Itu kan terlalu membesar-besarkan masalah, gitu loh. Paham tidak? Rasulullah SAW saja, ketika di akhir hidup beliau itu pernah bertransaksi jual beli dengan orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi melakukan agresi, ya, bahkan pembocoran dan pengkhianatan terhadap kaum muslimin di Madinah.
Bahkan Rasulullah beberapa kali ya itu direncanakan untuk dilakukan pembunuhan. Tapi di akhir hidup beliau berjual beli dengan apa? Yahudi. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'an lahu min hadidin." Dahulu Rasulullah SAW itu pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara terhutang sampai batas waktu tertentu. Lalu beliau memberikan jaminan ya berupa baju besi, baju perang yang terbuat dari besi milik beliau. Hadis yang lain mengatakan Rasulullah wafat sementara hutang beliau belum terlunaskan, tapi beliau aman karena sudah ada baju besi sebagai jaminannya. Paham tidak? Berarti itu di akhir hidup beliau. Sementara kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus pengkhianatan orang Yahudi ini itu berlaku, tapi Rasulullah tidak mengharamkan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ketika contohnya bertransaksi memberikan keuntungan seperti itu? Karena kan itu kan akhirnya nanti kan baju besi Rasulullah tergadaikan dibayar dari situ. Kan ada keuntungan. Apakah Rasulullah memberikan keuntungan bahwasanya ini merupakan bentuk bantuan Rasulullah terhadap orang Yahudi? Yang orang Yahudi ini menimpakan keburukan kepada Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu. Gitu cara memahaminya? Enggak. Paham tidak? Enggak begitu. Orang Yahudi yang ngasih pembayaran dengan cara tempo seperti ini menunjukkan dia orang kaya. Dan orang-orang kayanya lah yang ini yang biasanya memberikan apa? Donasi untuk perang. Itu sama seperti itu. Dari dulu sampai sekarang begitu. Tapi apakah Rasulullah nggak mikirkan itu? Gitu loh. Ekstrim pemikiran seperti itu. Dan saya nggak yakin begitu modelnya. Langsung jadi apa? 5% nyumbang peluru. Astagfirullah. Itu berlebihan. Kayak orang nggak paham ekonomi. Baik, kemudian yang kedua. Yang tafrid. Ini yang abai banget. Kita akan sebutkan dulu yang pertengahan. Yang pertengahan, ketika pemerintah ngajak, belum dibatalin. Ya. Bahwasanya kita harus memberikan teguran kepada orang-orang Yahudi. Dengan cara kita boikot barangnya, barang mereka. Kita kan nggak bisa secara diplomatis sudah dilakukan oleh presiden kita. Paham tidak? Bahkan ya negara-negara oki itu sepakat ya untuk dilakukan penghentian agresi ke Palestina, sudah sepakat. Sampai-sampai Rasulullah untuk sampai-sampai presiden kita itu mendatangi ya negara adidaya presidennya untuk menyampaikan itu kepada Israel. Sampai seperti itu. Ya, kita nggak punya kemampuan untuk diplomasi. Harta kita arahkan untuk saudara kita, tapi ingat harta kita itu untuk saudara-saudara kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk apa? Negara Zionis tersebut dan konco-konconya, aliansinya, kita buat rugi perdagangan mereka. Walaupun sedikit, setidaknya akan mikir, kan gitu. Jadi, boikot ini fungsinya adalah untuk memberikan teguran. Setidaknya adalah dengan pengurangan keuntungan dari bisnis luar negeri mereka. Yang agresi mereka itu butuh biaya. Sementara juga roda pemerintahan mereka itu butuh biaya. Dan itu harus ada devisa negara. Kira-kira begitu. Dan ini ditopang diantaranya dengan apa? Pemasukan diantaranya dari bisnis-bisnis luar negeri. Para pengusahanya yang nanti bayar pajak. Kita bikin tekanan dengan cara kita boikot. Paham ya? Sehingga nanti para pengusaha, yang ini adalah ekonomi, bisa dikatakan ekonomi negara, karena ini dia, kalau bahasa kita itu roda-rodanya, kan begitu kan, roda-roda ekonominya, itu mengalami kemacetan. Di sini rugi, pemerintah kan kalang kabut, ini gimana ini, kan begitu. Sini rugi, laporan. Akhirnya nanti para pengusaha kelas kakapnya, yang itu kita katakan bisa mempengaruhi kebijakan, ini nekan negara tersebut. Gitu. Paham tidak?
Ini sikap yang benar. Jangan abai gitu maksudnya. Tapi jangan ekstrim. Beli nggak boleh. Ini bukan wajib. Boikot itu nggak wajib. Saya contoh nggak wajib. Boikot saya condong tidak wajib. Tapi ini bisa bentuk upaya untuk memberikan teguran. Gak dikatakan sunnah, tapi mungkin mustahab secara istimbat. Mustahab dalam istilahnya para ulama itu mustahab. Disukai karena ternyata memberikan dampak. Gitu dia. Tapi bukan wajib. Jadi kalau contohnya seandainya kita ini, ya, kita ini masih membutuhkan barang-barang yang ternyata ini produk-produk yang masih diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ternyata punya aliansi dengan negara Zionis atau negara-negara aliansi Zionis tersebut. Kita masih butuh, silahkan monggo, tapi coba lakukan boikot pada barang-barang yang lain, gitu. Teguran kalau saya katakan, teguran, gitu. Bentuk tekanan, nah, gitu. Itu yang kita mampu, tapi bukan kewajiban, karena bukan seperti itu sebenarnya, ya. Ya kalau bisa perang-perang, tapi masalahnya kita kan terbatas dengan negara-negara, kan itu masalahnya. Kita belum bisa langsung ke sana, karena pemerintah kita pun nggak memberikan izin. Yang ada kita bisa bantu. Dengan cara diantaranya ini. Yang saya yakini ini belum dicabut, sehingga seruan ini masih berlaku. Monggo silakan, jangan abai. Tapi juga nggak wajib, gitu loh. Karena himbauan. Bahkan MUI sendiri menggunakan bahasa imbauan. Sebenarnya himbauan ya. Nah begitu. Himbauan. Begitu. Wajib itu hanya interpretasi sebagian orang saja mengatakan wajib. Padahal saya contoh nggak wajib. Nah gitu. Lalu bagaimana dampaknya dengan contohnya perusahaan-perusahaan yang di situ ada contohnya apa? Kaum muslimin. Maka kita katakan, kan bukankah kita katakan perusahaan-perusahaan tersebut punya kewajiban untuk tetap memberikan gaji kepada mereka? Ustaz, bahkan sudah hampir tutup Ustaz. Insya Allah di Indonesia masih banyak lapangan pekerjaan, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Tapi insya Allah ini teguran sementara saja. Kalau mereka berhenti, maka berhenti. Nanti lanjut lagi ya. Gitu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pemerintah ketika mereka memberikan himbauan untuk boikot di 2016, apakah mereka tidak memikirkan juga tentang dampak ini? Kita katakan, ya, sudah diperkirakan. Mungkin mereka juga bisa memetakan di antara kaum muslimin ini ada yang segmennya segmen abai, mungkin begitu ya. Ada yang segmen juga, tapi tetap himbauan gitu loh. Allah Ta'ala alam, cuma kita katakan ya, jangan abai, silakan ya. Terkait dengan boikot seperti ini yang saya pahami, wallahu ta'ala alam ya. Tapi itu kembali kepada tentunya kewenangan pemerintah. Dan saat ini wallahu ta'ala alam kita katakan, saya pribadi memandang pemerintah kita belum mencabut seruan tersebut, ajakan itu, ya, yang di 2016 tersebut. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada yang hadir semua saya mohon maaf, dan yang mendengar saya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.